Rajeng semeng semeton sami nunas yugra. Hari ini Peka mau berbagi sedikit, tapi sebelumnya Peka mau berterima kasih dulu kepada Romo Pandita Handi Prasetya atas perkenan beliau, maka video ini bisa terwujud. Namo Buddhaya, Sukihotu, terutama rekan-rekan di Wihara Dharmayana Kuta di Bali. Di India, seorang pangeran itu gelarnya adalah Rajkumar. Kumar artinya pemuda dan Raj itu adalah raja. Jadi pangeran itu adalah raja muda. Nah, pada zaman Buddha ada seorang pangeran yang bernama Bodhi. Pangeran Bodhi ini menghadap kepada Buddha dan kemudian memohon, Bante, sudilah kiranya Bante bersama-sama dengan Sangga besok datang ke rumah saya, maksudnya istana saya, dan menerima persembahan dana makan siang. Buddha diam, dan itu berarti Buddha menyanggupi. Jadi kalau Buddha diam itu artinya Buddha berkata oke. Ya. Nah, keesokan harinya Pangeran Bodhi ini tentunya sudah bersiap-siap menghias seluruh istananya dengan indah, menyuruh para pembantunya untuk menyiapkan makanan yang baik dan yang lezat-lezat untuk dipersembahkan kepada Sangga. Pada saatnya, tibalah Buddha beserta serombongan para bikhu. Pangeran Bodhi menyambut di pintu beserta istrinya dan kemudian mempersilahkan rombongan Buddha dengan para bikhu itu untuk memasuki ruangan istana. Tetapi di pintu Buddha berdiri diam dan kemudian tersenyum kepada Yang Mulia Bante Ananda. Buddha berkata, kita tidak akan menginjak permadani yang telah dibentangkan untuk menyambut ini. Kita akan menepi dan kita akan masuk ke istana, menginjak lantai, tidak menginjak permadaninya. Alangkah terkejutnya Pangeran Bodhi beserta dengan istrinya.
Namun perjamuan itu berlangsung dengan lancar. Setelah para anggota sangga selesai bersantap siang, pangeran barulah kemudian memberanikan diri bertanya kepada Buddha, "Bante, kenapa Bante tidak mau menginjak permadani dan malah berjalan menepi?" Buddha tersenyum dan menjawab, "Pangeran, Anda membentangkan permadani itu dengan harapan bahwa kalau nanti Buddha berjalan di atas permadani ini, mudah-mudahan, semoga istri saya bisa hamil dan kami akan mempunyai anak." Apakah benar demikian, Pangeran? Alangkah terkejutnya Pangeran, karena memang sejak awal itulah yang ada di dalam pikirannya. Itulah yang menjadi harapannya. Buddha berkata, "Sayangnya di dalam kehidupan yang sekarang, engkau dengan istrimu tidak akan mempunyai anak." Dan kemudian Buddha membabarkan ceritanya, kenapa. Konon pada kehidupan sebelumnya, Pangeran Bodhi dengan istrinya pernah menumpang sebuah kapal berlayar di lautan yang luas, dan kapal itu kemudian kandas. Mereka berdua terdampar ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Di pulau itu, mereka menyambung hidup dengan memakan telur-telur burung, anak-anak burung, dan juga burung-burung yang ada di pulau tersebut. Mereka berdua melakukannya tanpa merasa menyesal sama sekali. Kata Buddha, andai kata pada waktu itu kalian merasa menyesal, maka kalian di dalam kehidupan yang sekarang bisa mempunyai anak. Tetapi karena kalian melakukannya tanpa rasa menyesal sama sekali, maka di dalam kehidupan yang sekarang kalian tidak bisa mempunyai anak. Kemudian Buddha membabarkan Dhammapada bait 157. Nah, tadi kita sudah membaca Dhammapada 157, tetapi mungkin perlu penjelasan sedikit. Apa yang dimaksud dengan kita harus waspada di dalam 3 masa atau 3 waktu? Yang maksudnya adalah masa kanak-kanak, masa dewasa, dan masa
tua. Itulah yang dimaksud dengan 3 masa. Jadi sepanjang hidup kita ini, mulai dari anak-anak sampai tumbuh remaja, dewasa, sampai menjadi manula katanya, seperti peka, ya, harus tetap waspada. Nah, kemudian yang juga harus dijelaskan adalah apa yang dimaksud dengan perbuatan baik. Nah, inilah yang akan kita jelaskan sekarang ini. Semeton sekalian, apakah yang dimaksud dengan perbuatan baik itu? Ada 10, yaitu pertama adalah kemurahan hati atau dana. Yang kedua adalah moralitas atau sila. Dan yang ketiga adalah pengembangan batin atau bhawana. Yang keempat adalah menghargai. Bahasa palinya agak susah, ini adalah apacayana, ya, menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, ya. Yang kelima adalah suka menolong, suka membantu. Bahasa palinya weya waca. Yang keenam apa? Yang keenam adalah pelimpahan jasa. Nah, ini bahasa palinya semua tahu, ya, patidana, betul, ya. Keenam adalah melimpahkan jasa. Yang ketujuh adalah kebalikannya, yaitu kita merasa gembira kalau orang lain berbuat jasa, berbuat kebaikan. Bahasa palinya adalah patanumodana. Jadi kita suka mengatakan anumodana itu adalah diperkirakan itu adalah terima kasih, tapi sebenarnya adalah kita bergembira, patamunodana, kita bergembira melihat dia berbuat baik, berbuat jasa. Yang kedelapan adalah membabar dhamma atau dhamma desana. Ini adalah perbuatan baik yang besar, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang kesembilan, mendengarkan dharma atau dhamma sawana. Ini juga adalah perbuatan yang baik. Pamungkas ke-10, bahasa palingnya dithiju. Dithi kita tahu adalah pandangan, dan perbuatan baik yang nomor 10 ini adalah meluruskan pandangan. Bukan hanya mau meluruskan pandangan orang lain, tapi juga meluruskan pandangan diri kita sendiri. Nah, ke-10 nanti akan saya cantumkan supaya bisa dihafalkan. Ke-10 perbuatan baik ini kita harus lakukan sesering mungkin. Kita harus melakukannya melakukan lagi, ya. Jangan berhenti, terus kita lakukan. Kita harus merasa senang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ini. Karena apa? Karena di dalam Dhammapada bait 118 Buddha mengatakan bahwa
kebahagiaan itu adalah kumpulan kebaikan-kebaikan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ajak kita semua untuk mendengarkan sebuah lagu yang berjudul "Di Mana Bahagia". Lagu ini adalah ciptaan dari salah seorang pahlawan Dharma dari Pulau Bali ini. Beliau tentu kita semua kenal adalah Mendiang Bante Giri Rakito. Di dalam lagu ini beliau dengan jelas menggambarkan di mana bahagia. Bahagia itu adanya di dalam diri kita sendiri. Demikian pertemuan kita dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi saya menghaturkan suksma dumugi rahayu sareng sami. Om Santi 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 Om.